Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan hari Jumat tanggal 8 April 2022 dalam pekan kelima Prapaskah. Bacaan hari ini mengisahkan bagaimana orang-orang Yahudi menolak Yesus. Mereka mau melempari Yesus dengan batu. Yesus bertanya kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Mereka menjawab bahwa mereka mau melempari Yesus bukan karena perbuatan baik itu, tetapi karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi mereka, tindakan Yesus itu adalah bentuk penghujatan terhadap Allah sendiri. Itulah alasan mereka mau melempari Yesus dengan batu. Sebab dalam kitab Imamat dikatakan bahwa siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu. Imamat 24 ayat ke-16. Saudara-saudari terkasih, sadarkah kita bahwa dalam hidup ini terkadang kita mengambil peran sebagai orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan karya-karya Tuhan dalam hidup kita? Orang-orang Yahudi itu meminta Yesus untuk memberi mereka kepastian apakah ia sungguh Mesias. Mereka meminta Yesus, jika ia memang Mesias, maka katakanlah dengan terus terang. Jawaban Yesus sederhana. "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya." Yohanes 10 ayat ke-25. Seringkali kita juga terus meminta dan mendesak Tuhan untuk segera memberi petunjuk akan persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Seandainya jawaban Yesus sama seperti yang dikatakannya kepada orang-orang Yahudi itu, mungkin kita perlu menilik kembali hidup kita. Sudahkah saya membuka diri terhadap karya-karya Tuhan atas diri saya? Jangan sampai saya pun kurang percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup saya. Saudara-saudari terkasih, ada kalanya dalam hidup ini kita berada pada titik bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kita bingung. Dalam situasi itu, kita bertanya di mana cinta dan keadilan Tuhan. Karena kita tidak kunjung mendapat jawaban dari Tuhan, kita pun menolaknya. Mau melemparinya dengan batu sama seperti orang-orang Yahudi. Kita merasa diri cukup beralasan untuk menolaknya, sebab ia tidak memberikan keadilannya sekalipun kita telah melakukan hal-hal baik. Seringkali kita sangsi tidak percaya pada Tuhan. Pertanyaannya, layakkah kita sangsi terhadap Tuhan? Tentu saja tidak. Dalam situasi ini, hendaknya kita bertanya pada diri masing-masing. Sungguhkah saya telah berada pada jalur yang benar? Jangan-jangan saya yang tersesat dan saat ini Tuhan sedang bersusah payah mencari saya agar kembali pada jalur yang benar. Dalam masa Prapaskah pekan kelima, melalui bacaan ini, kita disadarkan bahwa akan selalu ada tantangan dalam hidup kita. Yesus pun sebelum mencapai kemuliaannya harus mengalami sengsara dan wafat di kayu salib. Tetapi karena ketaatannya, kepercayaannya pada Bapa, ia lalu dibangkitkan. Para murid juga pernah putus asa dan hampir kehilangan harapan ketika Yesus wafat. Para murid juga bertanya, "Mengapa engkau meninggalkan kami?" Setitik harapan dari para murid rupanya masih ada ketika Maria Magdalena melihat kubur Yesus terbuka. Bahkan Yesus menampakkan diri kepadanya. Ya,
Yesus telah mengalahkan kematian dan gelapnya kubur pada hari yang ketiga. Saudara-saudari terkasih, masihkah kita mau menolak Yesus ketika kita menghadapi kesulitan yang besar? Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena Tuhan sendiri telah mencapai kemenangannya melalui salib. Melalui bacaan hari ini, Tuhan hanya meminta kita untuk percaya. Semoga Roh Kudus selalu membantu kita. Amin. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.